Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan tentang di mana ini yang terjadi kepada diri saya. Ya, ini saya mau menceritakan yang terjadi kepada diri saya. Jadi yang saya alami itu saat ini memang di kondisi yang saat ini saya mengalami sedang kondisi keluarga yang broken home, keluarga yang tak utuh. Kenapa? Ini saya mau menceritakan pengalaman pahit saya, ya. Ini pengalaman pahit saya yang saya alami dan saya rasakan dalam diri saya. Jadi ini cerita pengalaman dari diri saya, ya. Ini saya jujur aja. Ini salah satu yang ada pada diri saya, ya. Jadi ceritanya, saya ini terlahir dari keluarga yang cukup mampu lah. Dikatakan cukup mampu, dari orang tua saya yang pendapatannya cukup dibilang mampu dan bisa menghidupi keluarga yang baik, ya. Tetapi di sisi lain saya memiliki kekurangan. Saya memiliki kekurangan yang dibilang cukup nggak wajar, ya. Ya, kenapa kok dibilang nggak wajar? Jadi ini saya mau membongkar tentang kekurangan saya dulu, ya. Saya mau membongkar kekurangan saya dulu. Jadi gini, saya terlahir dari kedua orang tua saya yang statusnya normal, tetapi di sisi lain saya punya kelainan, yaitu kelainan dalam bentuk pembentukan mental yang salah, ya. Jadi ini saya mau menceritakan seluk-beluknya dulu dari saya sejak lahir. Saya terlahir dari keluarga yang cukup mampu lah dan mapan, istilahnya dikatakan mapan. Tetapi ini kekurangan saya yang saya alami dari diri saya. Saya ini memiliki kelainan dari mental, gangguan mental lah istilahnya. Saya memiliki gangguan mental. Saya memiliki gangguan mental yang cukup begitu parah, ya. Jadi di kondisi itu saya punya kemampuan yang kadang dibilang kurang secara prestasi kurang, secara kreativitas pun juga hampir kurang, ya. Ya, kalau dari bahasa psikologis, atau psikologi. Kalau menurut pakar psikolog, kalau saya diteliti, saya memiliki gangguan mental yaitu ADHD. Ya, kalian bisa browsing sendiri ADHD dari bahasa psikolog itu seperti apa ADHD, ya. Itu gangguan mental yang benar-benar mengganggu dan benar-benar menghambat dalam kemajuan, terutama hal seperti itu. Jadi saya akui, ya, saya dulu dari sejak saya sekolah, ya, dari saya sejak sekolah saya itu untuk
bangkit dan untuk maju sepenuhnya seperti anak-anak dominan yang umumnya yang dia memiliki perkembangan yang cukup baik ya, secara mental, secara perkembangan dalam perkembangan secara mentalnya ya, terutama dari tumbuh kembang anak ya, terutama itu saya dulu memiliki kelemahan yang sangat luar biasa. Pada saat saya menginjak kelas 1 SD, saya menginjak kelas 1 SD itu saya memiliki keterbatasan yang begitu dibilang bikin orang tua kecewa ya. Harapan dari orang tua biasanya kan mayoritas dia ingin anaknya itu bisa tumbuh kembang mentalnya itu bisa lebih baik ya, tumbuh kembang mentalnya, tumbuh kembang mentalnya, terus cara berpikirnya, dan memutuskan suatu tindakan pun semuanya juga bisa berkembang. Dari anak SD itu harusnya bisa berkembang dengan lebih baik ya, harusnya seperti itu. Tetapi saya lamban dalam hal seperti itu ya. Ini saya menceritakan kekurangan diri saya. Kenapa saya mengakui seperti ini ya, saya terang-terangan secara terbuka saja ya, saya nggak malu. Karena di balik semua kehidupan manusia itu tidak ada yang baik maupun istimewa ya, pasti semuanya akan buruk, terlihat buruk. Saya mengakui ya, saya mengakui, dan saya terus terang saya menjelaskan ini secara detail ya. Tumbuh kembang mental saya itu cukup lemah. Jadi sejak saya SD, saya diperintah untuk menulis saja ya. Kelas 1 SD pun itu harusnya sudah bisa menulis. Tetapi di sisi lain saya kelas 1 SD itu tumbuh kembangnya untuk perkembangan mental itu sangat lamban. Untuk menulis dan bermain puzzle aja ya. Bermain puzzle salah satunya hal seperti itu. Itu saya masih belum bisa menguasai dengan baik. Dan itu buruk sekali ya. Ini pengalaman saya waktu saya SD. Dan kejadian hal seperti itu ya. Kejadian hal seperti itu saya dimarahi oleh orang tua saya, oleh bapak saya ya. Karena bapak saya yang tipikalnya orangnya keras dan disiplin ya. Jadi memang benar-benar dari keluarga saya, terutama ya, dari keluarga saya itu, terutama bapak saya itu mendidik anak-anaknya itu tumbuh kembangnya itu dididik dari keluarga yang disiplin dan tanggung jawab yang kuat, terutama itu. Tetapi dari hal itu saya dihukum sama bapak saya. Ini cerita waktu saya, pengalaman saya waktu saya masih kecil ya. Jadi saya pernah dihukum sama bapak saya karena menulis saja sangat lamban untuk menulis. Jadi tingkat perkembangan mental yang ada dalam diri saya itu sangat lemah dan cukup lamban. Ya bagaimana ya kalau di kondisi orang tua yang seperti itu, mungkin bagi kalian yang sudah merasakan orang tua dengan menghadapi kondisi anak yang benar-benar lamban dalam mencakup sebuah perintah atau tindakan, itu sangat lamban, pasti orang tua jengkel dan marah ya, itu pasti. Jadi ceritanya dulu saya dihukum oleh orang tua saya karena
lambannya pola pikir saya, lambannya tindakan saya yang saya pikirkan. Jadi ini ungkapan saya ya, ungkapan isi dari diri saya yang sebenar-benarnya. Saya membongkar secara terang-terangan ya. Jadi disitulah titik kelemahan muncul dari diri saya. Saya lamban untuk apa? Untuk mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab, itu saya sangat lamban. Ya, ini bukan saya merendahkan diri saya sendiri, tetapi ini saya mau menceritakan seluk-beluk dari diri saya ya. Seluk-beluk dari diri saya sejak saya kecil hingga saya terjadi saat ini ya. Saya saat ini terjadi keluarga yang tidak utuh, broken home ya. Jadi keluarga saya tidak utuh dan saat ini saya mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Jadi ini apa? Saya punya kakak ya, saya punya kakak orang psikolog ya, orang psikolog. Saya dianalisa dan ditelusuri, ternyata saya memiliki ADHD. ADHD itu ya kalian bisa browsing lah ya. Saya tadi sudah mengatakan seperti itu, kalian bisa browsing ya. ADHD dari bahasa psikolog itu ADHD. Tapi apa ya, di sisi lain waktu ini saya menceritakan kembali ya. Ini saya menceritakan kembali tentang lambannya saya menjadi anak dan hingga saya sampai saat ini menjadi dewasa ya. Ini lambannya mental saya yang saat itu tuh lemah untuk dibangun. Jadi kesadaran dari diri saya itu sangat lemah. Jadi pada saat itu juga saya dihukum keras oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Saya mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan saya waktu saat saya kecil. Dan di saat itu juga saya mengalami waktu SD. Saya pernah dari sejak kelas 1 hingga sampai kelas 4 ya. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 itu saya sekolah dengan basis sekolah yang pendidikannya adalah pendidikan sekolah Islam, yaitu Al-Azhar ya. Kalian bisa mengerti lah, sekolah Al-Azhar itu pendidikan sekolah yang basisnya sekolah dari yayasan sekolah Islam ya. Nah, di situ kenapa kok saya disekolahkan di situ? Saya saya disekolahkan di situ tuh dari orang tua, dari ibu saya. Ya, ini ibu saya itu kan mengajarkan bagaimana saya harus bisa pintar beragama ya, beragama dari agama Islam ya. Ya, di saat itu juga saya ini sebenarnya kalau dulu saya bisa berpikir secara terbuka, berpikir secara real, saya bisa mengerti dengan kondisi yang saat itu juga saya alami. Saya ingin memutuskan sekolah dengan basis sekolah yang benar-benar bisa mengubah dan membangun mental saya dan membangun mental saya supaya saya bisa sekolah dengan baik dan sekolah bisa mendidik saya dengan lebih baik dengan membangun tanggung jawab mental dan disiplin diri ya. Dari sejak usia seperti itu saya kan harusnya bisa memilih, tapi ya itu tadi ya, saya baru menyadarinya di saat usia saya
sekarang yang usia saya udah dewasa. Ya ini apa? Ini cerita dulu ya. Saya menceritakan dulu dari sejak saya kecil hingga saat sampai saya dewasa. Jadi gini, dulu kalau saya bisa memutuskan dan mengambil keputusan yang real, yang nyata, saya bisa mengambil itu tuh mungkin bisa memilih, oh ya saya memilih sekolah yang benar-benar sekolah itu bisa membuat saya membangun dan mendidik mental saya, dan membangun dan mendidik mental saya dengan bisa mandiri ya, mandiri dan terbangun. Tetapi di sisi lain dari ibu saya ya, saya disekolahkan di sekolah agama Islam, sekolah Al-Azhar, sekolah yang basisnya agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam itu harus diajarkan dari usia kecil. Tapi itu kan dari orang tua ya, dari orang tua itu kan harusnya kan bisa memutuskan kondisi, harusnya dari keputusan orang tua itu kan harusnya bisa mengkondisikan secara penuh dengan kondisi keadaan mental dan tumbuh kembangnya anak, itu kan harusnya bisa bisa dipilih ya, harusnya bisa dipilih dan disesuaikan dengan intensitas dan kapasitas kualitas dari tumbuh kembangnya si anak. Tapi dari sisi lain ya saya hanya bisa mengikuti sekolah yang basisnya sekolah Islam, sekolah Al-Azhar. Lah di dalam hal itu saya sangat cenderung sekolah sampai saya kelas 4. Saya tidak bisa konsentrasi dengan penuh. Saya mengalami hal-hal yang benar-benar sekolah itu ya tidak bisa fokus dan konsentrasi dan mengikuti pelajaran apa yang diberikan oleh guru-guru di situ. Benar, saya mengakui itu. Ini kalau dulu harusnya dulu itu di psikolog itu sebenarnya udah di harusnya sudah diterangkan bahwa saya seharusnya punya kendala dalam hal secara psikologis. Secara psikolog saya punya gangguan mental yaitu ADHD. Lah pada saat itu juga saya menempuh sekolah pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 4. Saya tidak pernah mengikuti sekolah dan pelajaran itu dengan baik. Ya ini hampir sama sih ya. Ini hampir sama seperti diseleksia. Tapi kalau diseleksia dia bisa bisa mengambil keputusan yang benar-benar bisa diambil. Tetapi ini hampir sama seperti diseleksia, tapi saya mengidap ADHD. ADHD yang benar-benar ya itu berkebutuhan khusus, dan itu memang harusnya dalam berkebutuhan khusus harusnya ya. Saya mengidap ADHD, dan dari semenjak saya menduduki bangku SD sampai kelas 4 itu saya mengidap ADHD yang benar-benar otak saya benar-benar tumpul. Jadi saya sulit untuk mengambil keputusan, saya sulit untuk mengambil sebuah tindakan ya. Saya dalam hal pelajaran itu sangat bodoh. Dalam hal pelajaran itu sangat tidak bisa mengikuti. Dan di sisi lain hal itu membuat saya menjadi
membuat saya menjadi tidak bisa bangkit ya, karena keterbelakangan mental seperti itu. Dan ya, ini yang paling tidak umum lagi ya, tidak umum lagi. Waktu saya kelas 3 SD ya, kelas 3 SD, di cara saya berpikir, saya belum bisa mengikuti tumbuh kembangnya seperti anak-anak normal pada umumnya. Jadi saya mengidap ADHD satu, saya mengidap ADHD. Dan kedua ada tumbuh kembang yang salah dalam pikiran saya. Saya sudah mengidap ADHD, saya sudah memiliki tumbuh kembang yang salah, yaitu di sisi lain ini pengalaman yang paling buruk ya. Ini pengalaman yang paling buruk. Sudah sejak kecil saya sudah memikirkan hal-hal yang berbau-bau mesum dan berbau hal-hal yang itu tidak baik untuk anak SD ya. Bayangkan saja SD sudah berpikir hal-hal yang mesum dan hal-hal yang sudah tidak baik untuk dikembangkan ya. Dari sejak saya SD saya sudah punya pola pikir yang buruk ya. Sekarang kalian bayangin, apa enggak kurang ajar? Saya sudah sejak SD saya punya berpikiran mesum, yaitu saya membayangkan guru saya sendiri, wali kelas. Itu saya waktu kelas 3 SD. Ini pengalaman ya, ini juga pengalaman saya. Saya sudah punya pemikiran hal-hal itu dari sejak SD. Saya sudah berpikiran mesum dari sejak kelas 3 SD sampai kelas 4. Nah, kelas 4 saya jatuh tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya karena itu tadi ya, saya belum bisa mencapai fokus dan tujuan yang bisa dikembangkan dari sekolah ya. Itu saya akui. Dan pada saat itu juga saya divonis saya tidak naik kelas, tinggal di kelas ya waktu kelas 4. Ya ini terus terang perjalanan bagi hidup saya. Lalu pada saat itu juga kelas 4 SD nggak naik kelas, lalu saya pindah ke sekolah yang benar-benar sekolah yang memiliki sekolah, inisial sekolah untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya ini sebenarnya ADHD dan susah untuk memfokuskan konsentrasi saya untuk mengikuti pelajaran. Nah, di sini saya dipindahkan oleh orang tua saya, oleh ibu saya di sekolah yang berkebutuhan khusus, yaitu sekolah ya inisial sekolahnya adalah SBK ya. SBK, Sekolah Berkebutuhan Khusus, SBK. Jadi saya sekolah di situ dari kelas 4 SD hingga sampai saya lulus sekolah. Ya, hingga sampai saya lulus sekolah dan selesai dari sekolah itu sampai kelas 6 ya. Lalu selang berjalannya waktu menginjak bangku SMP itu saya mencakup lingkungan baru
di SMP yang begitu benar-benar berbeda, yang seperti waktu saya duduk di bangku SD ini benar-benar berbeda. Waktu saya masuk ke SMP ya. Saya sekolah di SMP yang sekolahnya basisnya itu ya tentang agama, tapi sekolahnya ini bukan basis dari agama Islam, tapi basisnya dari sekolah seperti kayak Don Bosco atau Dominico Savio ya, sekolah yang basisnya itu adalah agama Katolik ya, tetapi di sini basisnya adalah sekolah yang benar-benar untuk apa? Benar-benar untuk umum juga bisa, yang agama-agama lain di luar agama Katolik itu bisa sekolah di situ. Dan saya masuk di bangku SMP, saya memasuki lingkungan-lingkungan baru. Di situ saya sudah punya pikiran yang benar-benar di luar naluri, ya, di luar naluri, di luar batas, ya. Saya menemui teman-teman sekelas maupun kakak kelas ya, karena saya kan waktu saya pertama kali menduduki bangku SMP itu saya melihatnya dari hal-hal yang negatif. Jadi ranahnya ini bukan mencari mencari dan membangun pendidikan ilmu yang baik, tetapi ranahnya sekolah ini kayak saya tuh membayangkan sekolah ini seperti kayak bermain ya, kayak bermain. Jadi saya menemui kakak kelas, saya menemui kakak kelas terutama. Dari situlah rusaknya pikiran saya ke jalur pikiran saya ya. Rusaknya seperti apa? Rusaknya karena otak saya sudah tercuci dari pikiran-pikiran yang suka mesum, pikiran-pikiran mesum, pikiran-pikiran ngeres ya, istilahnya pikiran jorok ya, pikiran kotor, pikiran kotor. Jadi 3 tahun saya sekolah di SMP itu saya bisa mengikuti sekolah dengan baik, tetapi pikiran-pikiran kotor yang saya alami dari diri saya itu sudah 3 tahun di SMP saya mengidap itu. Lalu ya itu, saya konsentrasinya untuk mengejar prestasi dan sekolah yang baik itu sama sekali tidak saya kejar. Jadi sekolah dari basis seperti itu saya hanya cuman have fun bermain-main dengan hal-hal yang bodoh, karena masa-masa sekolah hanya bermain-main. Rata-rata zaman sekarang dan bahkan sejak saya sekolah dulu, bahkan sekolah itu dimana masa-masanya hanya bermain. Tapi harusnya ya, kalau generasi muda yang sehat ya dan mentalnya yang sehat, itu sekolah harus dididik dan dibangun dengan cara berpikir yang baik dan membangun prestasi yang baik untuk supaya masa depannya lebih baik dan cerah. Harusnya kan seperti itu didikannya. Tetapi di sisi lain saya sekolah selalu saja bermain-main hal-hal yang buruk. Saya malas untuk mengerjakan PR. Jadi selang beberapa waktu saya juga punya korban bullying di sekolah SMP selama 3 tahun. Saya punya korban bullying di sekolah, dan kasus itu karena saya dilabeli karena sekolah dari lulusan SD yang berkebutuhan khusus. Jadi
saya sudah hancur secara mental, saya sudah hancur secara membangun pola pikir saya, ya. Itu sudah 3 tahun dan menduduki bangku SMA. Saya punya apa? Punya hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. 3 tahun di SMA. 3 tahun di SMA, saya hanya cuman sekolah sama halnya seperti di SMP. Ya. Ini yang berkaitan dengan pola pikir yang rusak, ya. Karena pornografi, ya. Karena saya sudah mengidap pornografi sejak saya SD kelas 4 dan dari kelas 3 bahkan. Ini kasus karena pornografi yang merusak juga karena dari awal saya sejak SD saya sudah mengidap ADHD dan kasus kerusakan karena pornografi. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, gini, pornografi itu bisa bisa diciptakan dari pola pikir sejak dari SD, itu bisa teman-teman. Jadi ya itu menghancurkan segalanya. Pornografi, apalagi melakukannya sampai ke ranah masturbasi, itu menghancurkan ke segala hal dalam pola pikir dan cara berpikir dan merusak mental juga, ya. Jadi dari situlah pornografi itu merusak dari sejak saya SD sampai hingga saya SMA hingga sampai saat saya kuliah, ya. Jadi dari video sebelumnya yang lalu itu, ya, kenapa tahapan-tahapan pornografi itu bisa merusak pola pikir dan merusak mental, ya.